materi kita ya. Hari ini kita bicara tentang pertumbuhan uang dan akibatnya terhadap inflasi ya. Masih berkaitan dengan kemarin ya. Ini salah satu kebijakan, maka kalau seandainya kalian ada rezekinya kerja di Bank Indonesia, maka hati-hati dalam kebijakan seperti ini. Kita coba lihat ya. Apa saja akan kita pelajari hari ini, itu adalah bagaimana nanti ya, kita lihat money supply. Money supply seperti yang kita bicarakan kemarin. Money supply itu wewenangnya di Bank Sentral, kalau di Indonesia itu Bank Indonesia. Jadi kalau seandainya kita lihat, ketika ada penambahan uang atau penawaran uang, itu pasti akan berdampak pada inflasi. Dan berdampak juga terhadap nominal interest rate. Ya. Terus selanjutnya, apakah money supply ini berdampak pada variabel real ya, seperti GDP real, suku bunga real. Nanti kita di sini ada kata-kata nominal interest rate, di sini ada real interest rate. Kita pelajari nanti apa bedanya suku bunga real sama suku bunga nominal. Jadi di makro ini kalian dikenalkan nominal real. Jadi istilah itu harus familiar ya. Ada upah real, ada upah nominal, ada GDP nominal sama GDP real. Suku bunga juga ada. Ada suku bunga nominal sama suku bunga real. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah inflasi itu seperti pajak? Ya. Yang keempat yang kita bahas itu adalah apa biaya ya dari inflasi itu sendiri dan seberapa serius inflasi itu ya. Apa biaya yang harus kita bayar dari inflasi itu? Terus bagaimana atau apakah dia begitu serius atau tidak ya? Oke, ini pengenalan introduction kita. Ini pernah kita bahas di 10 prinsip ya. Jadi kalau di buku manapun kalian tidak menemukan buku teks membahas tentang 10 prinsip, cuma di Menkyu. Kalau kalian lihat bukunya Cash and Fair atau Samuelson, itu tidak menyinggung tentang 10 prinsip. Tapi di Menkyu, dari sekian banyak materi mikro sama makro, dia menangkap ada 10 prinsip yang banyak dibahas di ekonomi. Salah satu 10 prinsip itu mengatakan bahwa kuantitas uang, ya, teori kuantitas uang itu mengatakan bahwa kalau seandainya ya harga itu akan naik ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Itu salah satu prinsip dari ekonomi. Harga akan naik ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Salah satu dari 10 prinsip yang diutarkan oleh Menkyu. Kebanyakan ekonom ya itu percaya tentang teori kuantitas uang. Itu adalah suatu teori yang sangat bagus untuk menerangkan perilaku inflasi di jangka panjang. Nah, di sini nanti kalian akan diajarkan juga apa sih beda jangka panjang dan pendek. Secara sederhana, jangka panjang itu adalah segala sesuatu itu bisa berubah, ya. Tapi kalau di jangka pendek itu ada satu variabel, satu saja variabelnya itu tetap. Kalau di makro itu fokusnya pada harga, ya. Kalau di jangka pendek harga itu susah berubah, itu masih dikatakan jangka pendek. Tapi ketika harga itu fleksibel berubah, itu sudah jatuh kepada jangka panjang. Jadi kita tidak bicara durasi 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 10 tahun gitu, enggak. Cuman bicara apakah ada variabel yang bisa berubah. Kalau di makro, fokusnya adalah apakah harga itu bisa berubah atau tidak. Sejauh ini ada pertanyaan dulu? Pertanyaan introduction kita? Bisa dipahami? Itu cuma pengenalan saja, masih belum masuk pada materi kita. Jadi jangka panjang, jangka pendek nanti itu akan dibahas oleh 2 ekonom terbesar ya. Yang dari klasik itu Adam Smith, yang dari Keynes lawannya. Yang klasik itu akan didukung oleh tokoh-tokoh lain, yaitu akan kita bahas di sini ada Irving Fisher sama Milton Friedman sama David Hume ya. 2 tokoh itu yang mengokohkan bahwa kebijakan moneter baik berupa penambah jumlah uang itu tidak ada dampaknya sebenarnya kepada sektor real gitu. Ya. Kita coba lihat the value of money ya. Di sini nilai suatu uang itu akan kita coba bahas. Misal ya, kita punya harga. Kita simbolkan dengan P, yaitu adalah tingkat harga
bisa dari CPI, CPI kan Consumer Price Index, atau dari GDP deflator. GDP deflator itu bisa menghitung harga juga, ya. Jadi kita nggak peduli CPI atau GDP, intinya adalah P ini adalah tingkat harga, ya. Di sini kita mengatakan P adalah tingkat harga dari sekeranjang barang yang kita hitung dengan satuan uang. Ya, P itu adalah harga dari sekeranjang barang yang kita hitung dengan satuan uang. Di sini kita coba melihat value of money. 1 per P itu adalah nilai dari $1 yang kita hitung dari suatu barang. Ya, maksudnya apa? Nanti kita lihat, misalnya kita ada 1 permen, ya, kita bisa katakan 1 permen, ada 1 keranjang permen. Kalau dihargai permen itu seharga $2, ya, maka $1 itu senilai dengan setengah dari permen. Ya, karena kita butuh $2 untuk dapat 1 permen. Artinya nilai dari uang itu sendiri cuma setengah dari harga permen, atau setengah permen gitu. Kalau udah 2 permen baru bisa setara dengan $1. Ya. Jadi kalau seandainya harga itu naik lagi, ya, harganya naik jadi $3, jadi nilai $1 itu setara dengan sepertiga permen. Jadi kalau di sini hubungannya bertolak belakang, ya, ketika harganya semakin naik, nilai uang itu semakin rendah, semakin tidak berharga. Karena kita butuh uang lebih banyak untuk mendapatkan satu barang, seperti itu, ya. Kalau harganya cuma 2, ya setidaknya kita cuma butuh setengah, ya. $1 ini setara dengan setengah permen. Tapi kalau harga naik jadi 3, $1 itu setara dengan sepertiga permen. Jadi harga ini naik, nilai uang semakin turun. Itu yang kita tanamkan dulu, ya, bahwa nilai dari uang itu sendiri dia bertolak belakang dengan nilai harga. Semakin tinggi harga, maka nilai uang itu semakin tidak berharga. Inflasi itu sendiri adalah menggambarkan dari harga dengan nilai uangnya, ya. Ini teori kuantitas uang itu dikembangkan oleh ahli filsafat tahun abad ke-18, ya, abad ke-18, namanya David Hume. Dia termasuk dikategorikan sebagai ekonom klasik, ya. Kalau si Adam Smith itu juga di abad ke-18, karena 1770 sekian, ya, Adam Smith, maka dia dimasuk pada abad ke-18. Dia termasuk pada ekonom klasik. Ini dikembangkan sama ekonom peraih hadiah Nobel, ya, namanya Milton Friedman. Ini juga percaya bahwa teori kuantitas uang. Intinya adalah kuantitas uang itu mempengaruhi dari nilai uang itu sendiri. Semakin banyak uang, itu membuat harga semakin naik, nilai uang semakin tidak berharga. Itu yang diyakini oleh para ekonom ini. Kita akan menggunakan 2 teori itu dengan 2 pendekatan, ya. Kalian di pengantar ini diterangkan dengan cara 2 pendekatan. Pertama dengan cara kurva supply demand, ya. Yang kedua itu dengan persamaan matematika. Ini ekonom, ya. Kalau ekonom setidaknya itu menguasai 3, kalau bisa, ya. 3 yang dikuasai. Dia bisa menjelaskan sesuatu dengan cara grafik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa menjelaskan secara matematikanya. Itu equation ini akan kita coba, ya. Yang tidak kalah penting yang ketiga itu adalah bagaimana intuisi ekonom bicara. Jadi kalau seandainya intuisinya tidak ada, ilmunya tidak ada, itu akan salah menerjemahkan grafik maupun persamaan matematikanya. Kita coba, ya, penjelasan secara grafik kita lihat. Di dunia nyata, ya, seperti yang kita bahas minggu lalu, Federal Reserve-nya adalah bank sentralnya Amerika, ya. Jadi kita ganti kalau seandainya butuh, nih anggaplah Bank Indonesia, ya.
Jadi sistem perbankan itu diatur oleh bank sentral. Di sini kita mengasumsikan ya, bank sentral atau the Fed bagi Amerika, dia bisa mengontrol money supply. Jadi dia bisa mengatur berapa banyak uang beredar. Nah, di sini kita asumsikan buat sementara ya, kita sebut nilainya tetap dulu. Walaupun nanti kita coba bagaimana kebijakannya ketika ada perubahan. Jadi kita asumsikan pertama, kalau uang yang beredar di masyarakat ya, itu nilainya tetap diatur karena dia diatur ya. Dia sebagai kebijakannya bank sentral. Nilainya tetap. Nah, sekarang kita lihat kalau tadi money supply ya, kalian kan diajarkan tuh di pengantar mikro. Ada supply sama demand atau permintaan penawaran. Kalau ada penawaran, pasti ada kurva permintaan. Kalau money supply, harus kalian ingat, money supply itu diatur oleh bank sentral. Sedangkan money demand itu adalah kita ya, masyarakat. Permintaan uang itu hanya di masyarakat. Jadi ini mencerminkan berapa banyak ya kekayaan, kalau bisa kita katakan wealth itu kekayaan atau kesejahteraan yang ingin dipegang oleh masyarakat. Nah, sekarang saya mau nanya sama kalian. Aset yang liquid itu artinya apa? Aset liquid apa? Liquid apa sih? Pernah kita bahas? Mudah dicairkan, Pak. Mudah dicairkan. Mana lebih mudah dicairkan? Emas sama tanah? Lebih mudah emas, Pak. Kenapa emas? Jadi kan? Kalau butuh uang? Karena emas tinggal dijual ke toko emas, Pak. Sedangkan untuk menjual tanah itu kita harus mencari pembelinya dulu, Pak. Oke, itu jawaban dari Yetika ya. Nah, sekarang kalau emas sama uang mana lebih liquid? Lebih liquid uang kalau menurut uang, saya, Pak. ya kan? Intinya asetnya, kalau seandainya kita punya satu aset, ketika kita ganti dengan benda atau aset lain, itu mana yang lebih cepat dirubah? Kalau kalian ke warung gitu ya, kalau di Sumbar nggak ada Alfamart gitu kan, adanya Budiman. Misalnya. Datang ke Budiman misalnya, atau apalah warung apa, ke warung dekat rumah gitu kan. Nggak mungkin kalian bawa emas kan, bisa kaget yang penjaga warungnya gitu kan. Yang paling mungkin kalian bawa uang kan, uang lebih cepat. Kalau mau beli Indomie misalnya kan, bawa kasih uang dapat Indomie, berarti bisa mengganti lebih cepat dengan uang dibandingkan dengan emas. Nah, di sini kita mengatakan ya, kita katakan bahwa money demand ini atau permintaan uang itu mencerminkan ya berapa banyak kekayaan atau kesejahteraan yang ingin dipegang ya oleh masyarakat, karena dia sistemnya liquid kan, uang itu liquid. Jadi berapa banyak uang itu yang ingin dipegang sama masyarakat. Itu tergantung ya oleh harga. Kalau harga itu naik ya, kita kan tadi udah diajarin tuh, antara nilai uang dengan harga itu bertolak belakang. Semakin tinggi harga, nilai uang itu semakin rendah. Tapi ketika harga itu semakin naik ya, masyarakat pasti butuh uang banyak. Misal ya, anggaplah kalian di dompet cuman ada 50.000 misalnya. Tiba-tiba mau apalah ya, mau naik apalah, naik travel gitu ya. Harga travel naik. Awalnya 50.000 naik jadi 100.000 karena ada mau lebaran misalnya. Berarti kalian harus menambah uang kalian. Tidak bisa lagi kalian memegang 50.000 karena untuk naik travel kalian butuh 100.000. Akhirnya sekarang kita tidak lagi meminta 50.000 naik menjadi 100.000. Jadi kita melihat ketika harga itu semakin naik, maka masyarakat itu akan punya kecenderungan untuk menambah atau mendorong kebutuhan uang lebih banyak pada sebelumnya.
Karena kita nggak bisa dengan uang yang ada di dompet yang awalnya tadi kita menganggap, oh kayak 50.000 saya bisa hidup seharian gitu, makan misalnya. Maka 3 kali bisa, tiba-tiba harga naik, gitu kan. Nggak bisa lagi dengan 50.000 sehari, naik jadi 100.000. Maka itu akan menambah uang yang akan kita pegang. Tapi kita ingat prinsipnya tadi, ketika harga semakin naik, nilai uang semakin turun, ya. Sini kita lihat ya, ada hubungan yang negatif antara nilai uang, ya. Jumlah uang semakin naik, itu akan menurunkan, ya. Jadi kalau negatif itu istilahnya dia bertolak belakang, ya. Kalau negatif, di sini ada negatif, kata-kata negatif. Negatif itu artinya bertolak belakang. Kalau satu naik, satu lagi turun. Contohnya permintaan kan, harga semakin naik, maka permintaan semakin turun. Maka itu hubungannya negatif. Tapi kalau dia hubungannya positif, kayak penawaran barang tuh, semakin tinggi harga, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Hubungannya positif. Nah, di sini kita melihat bahwa kuantitas permintaan uang itu hubungannya negatif dengan nilai uang itu sendiri. Semakin banyak kuantitas uang yang diminta, itu akan menurunkan nilai uang. Tapi dia punya hubungan yang positif dengan harga, ya. Kalau kuantitas uang itu semakin naik, maka harga akan naik, ya. Sampai sini paham dulu? Sebelum kita lanjut, sampai sini paham nggak? Hubungan antara uang, antara nilai dengan harga. Hubungan kuantitas uang dengan nilai uang itu sendiri dan harga. Kalau mau ada ditanya, silakan dulu sebelum kita masuk lebih jauh. Hari ini banyak teori nih, teori banyak yang akan kita bahas tentang uang. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, Jessica, silakan. Apakah ada keterkaitan materi ini sama teori ekonomi yang dimana kalau pendapatan di masyarakat semakin meningkat, maka konsumsi semakin meningkat juga, Pak? Oke, itu. Jessica dapat di mana tuh teori itu? Saya ingatnya SMA. materi ini pas SMA, Pak. SMA, benar. Kalau ya, Pak. Oke, saya tutup dulu ya. Pertanyaan Jessica bagus. Karena itu memang berkaitan sama makro tuh Jessica bahas. Ntar saya buka keyword aja ya. Kita coba bahas keyword. Soal kemarin ada nggak saya? MPC ada kemarin saya tanya nggak kalian? Ada MPC? Apa, Pak? MPC, tahu MPC? MPC, MPS nggak tahu. MPC, MPS nggak tahu. Ntar kita coba ya. Ini pertanyaan Tika bagus. Hubungan dari pendapatan dengan konsumsi ya. Ada, kalian pernah diajarkan kan? Nanti kita akan, kalau 3 sektor pernah saya terangkan bahwa GDP itu kan ada C tambah apa? Ada kemarin ada bahas kita ini. Tambah I, Pak. Tambah I, terus? Tambah G. Tambah G. Terus? Tambah NX. Ekspor NX. kurang impor. Ekspor kurang impor. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang ekonomi terbuka ya. Kalau dia tertutup ya, nanti ada ekonomi itu asumsinya tertutup ya. Kalau dia asumsi tertutup berarti tidak ada ekspor impor. Cukup sampai sini saja ya. Kalau dia tertutup cukup sampai sini. Ada istilahnya 3 sektor gitu ya. Kalau di buku yang satu lagi tuh kalau bagus juga tuh kalau kalian sempat baca tuh Cash and Fair ya. Dia terangkan dari C dulu, terus masuk kepada sektor I, habis itu bicara tentang kebijakan pemerintah. Karena kita pakai buku Menkyu seleranya beda ya, cara menerangkannya beda. Tapi kalau kalian tertarik bisa, ini terbuka ya. Terbukanya ini. Ekspor impor ini kita singkat dengan NX nanti ya. Nah, kalau di siapa?
Tadi saya sebut ada toko buku ya, Cash and Fair. Dan Fair, ada bahasa Indonesia ada ya. Dua orang nulis buku, Cash sama si Fair. Dia menerangkan itu per tahap. Dari Y ini dulu diterangkan sama dia hubungan dengan C. C ini apa? C apa? Konsumsi, Pak. Konsumsi. Konsumsi. Nah, intinya ini kan menghitung GDP ya. Ini kan adalah cara menghitung GDP dari pengeluaran. Pengeluaran ini semua adalah hal-hal yang dikeluarkan. C itu adalah konsumsi, berarti pengeluaran masyarakat ya. Sedangkan I ini dianggap sebagai pengeluaran swasta. G itu pengeluaran pemerintah. Ekspor impor itu adalah pengeluaran, baik kalau ekspor berarti kan pengeluaran orang masyarakat luar negeri ya terhadap barang kita gitu. Sedangkan impor itu adalah pengeluaran masyarakat kita terhadap barang luar negeri. Jadi intinya keempat sektor ini kalau kita bisa katakan itu adalah sebagai sisi pengeluaran. Di buku Cash and Fair itu dia bertahap menerangkan ya, dibahas tentang Y sama C ini. Kita melihat bahwa ya konsumsi masyarakat itu akan dipengaruhi oleh berapa banyak pendapatan gitu ya. Nanti ada istilahnya A tambah B, Y. Ya kalau ada beberapa buku seperti ini gitu. A itu ini apa? Ini adalah autonomous konsumsi gitu. Konsumsi autonomous lah ya. Artinya apa? Orang ketika di sini kan kita melihat bahwa konsumsi itu ya, itu dipengaruhi oleh A ditambah nilai B kali Y. Ya, B kali Y. Artinya di sini Y ini kalau secara matematika kan kita melihatnya dia sebagai variabel eksogen gitu atau variabel yang mempengaruhi ya. Y ini yang pengaruhi C. Jadi semakin banyak pendapatan ya kan semakin banyak konsumsinya. Jangan masalah gini, kalau seandainya Y ini 0, berarti kan tidak ada pendapatan ya. Pertanyaan, apakah masyarakat akan konsumsi atau tidak? 10 menit lagi ya. Coba. Kalau kalian tidak punya pendapatan, apakah ada orang tidak konsumsi? Masih ada konsumsi atau tidak? Masih, Pak. Masih. Kayak contoh kalian kan nggak ada pendapatan kan? Dikasih uang, jajan dari orang tua kan? Tapi tetap konsumsi. Maka ada A nih. Ini tingkat orang itu akan melakukan konsumsi ya, walaupun tidak ada pendapatannya. B kali Y ini, B ini itu adalah nanti kalian diajarkan namanya MPC. Ya. Marginal Propensity to Consume. Jadi nilainya ya kalau MPC tambah PS itu nilai sama dengan 1. Jadi nilainya kisaran itu ya 0, sekian gitu ya. 0,2 bisa 0,1 dan seterusnya. Semakin tinggi MPC-nya berarti tingkat konsumsi dengan pendapatannya tinggi. Artinya kalau dia tambah tinggi pendapatannya, konsumsi semakin tinggi. Tapi kalau MPC-nya kecil, semakin tinggi pendapatannya, konsumsinya tidak naiknya nggak sebesar itu gitu. Jadi nilai MPC ini menggambarkan tingkat konsumsi orang ketika pendapatannya naik. Di sini tadi Jetika mengatakan bahwa benar, semakin pendapatannya berhubungan dengan konsumsi. Semakin tinggi pendapatan seseorang, itu semakin tinggi konsumsi. Ya kalian lihat aja artis-artis itu kan berapa tuh? YouTubers. Ya kan? Banyak sekarang generasi kalian yang bercita-cita jadi YouTubers kan? Semakin banyak subscribe-nya sama view-nya kan semakin tinggi juga ya. Bayangkan aja yang kemarin main catur tuh. Si Deddy Corbuzier berani bayarin orang kan. Sponsornya banyak kan. Mau membayarin dua pecatur itu setara 300 juta masalahnya. Satunya 200, satu lagi 100 dapat kan. Di sana kita melihat semakin tinggi pendapatan artis-artis itu sebulan tuh bisa ratusan juta kan. Kalian lihat aja selera gaya dia mobil dan seterusnya. Itu kan juga mobilnya nggak mungkin mobil yang murah meriah itu kan. Pasti mobilnya yang miliaran gitu kan. Kok bisa Lamborghini kan. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang itu akan mendorong
semakin tinggi konsumsi. Nah, kalau di cash and fair diterangkan secara dalam ini tentang C sama dengan A tambah BY gitu ya. Kalau investasi diterangkan juga nanti, investasi itu dipengaruhi oleh suku bunga gitu. Dia akan dipengaruhi oleh suku bunga. Nah, nanti ada lebih, kemarin nggak salah, saya belum nggak salah saya. Ada kemarin pas kita belajar itu investasi saving. Government kalau kita lihat gitu kan, dia dapat pendapatan dari siapa? Ya dari pajak. Kurang G gitu kan. Nah, ini lebih lanjutnya nanti kan ini kita punya A tambah B kita kan ganti. Tambah Y gitu kan. Y ini sendiri adalah udah dikurangi pajak dulu. Jadi berapa banyak pendapatan dikurangi dengan pajaknya. Pajak ini masuk ke pemerintah nanti. Pemerintah gunakan untuk melakukan konsumsinya. Nah, nanti kebijakan pajak itu akan berdampak mana yang kuat nanti ya. Apakah pajak ini kuatnya pada konsumsi, artinya masyarakat itu semakin sedikit konsumsinya, atau tidak gitu. Kalau dia semakin tinggi dikenakan pajak konsumsi masyarakat, logikanya adalah ini pasti akan turun kan. Kalau sampai sini kita punya persamaan seperti ini nih. Ya. Kalau Y dikurangi dengan pajak, pajak ini semakin naik, maka konsumsi masyarakat itu pasti akan turun. Dampaknya pada GDP juga. Mungkin dia akan menaikkan di G ini, iya, G akan naik. Pengeluaran pemerintah akan naik. Tapi masalahnya masyarakat juga semakin turun. Maka ada kebijakan fiskal ya, kalau kalian kerja di Kementerian Keuangan, mainnya di pajak ini. Mau naikin pajak atau tidak. Nah, sekarang kan lagi lesu ya, konsumsi mobil, akhirnya diturunkan pajaknya, biar konsumsi naik. Harapan seperti itu. Kalau ini diturunkan, maka C naik kan. Mungkin banyak orang beli mobil, harapannya seperti itu. Yang mobil kayak Avanza dan seterusnya bisa turun 30 juta dari harga normalnya katanya. Harapannya kalau pajak ini turun, konsumsi akan naik. Harapan seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Y3 tadi apakah Y ya? Tuh, Y ini pendapatan ya, Y pendapatan. Pendapatan ada hubungannya dengan konsumsi ya. Nah, tapi nanti dalam materi kita yang ini kita mengasumsikan dulu ada hal-hal lain yang kita pakai nanti ya. Kita tanamkan pada asumsi lain dari materi kita. Kalian diajarkan namanya kata-kata sakti ya, kata-kata sakti dalam ekonomi. Ceteris paribus, asumsi variabel lain itu tetap. Sini ya, other things equal. Artinya kita di sini tidak mempertimbangkan. Tadi pertanyaan etika itu akan dijawab di sini. Kita mengabaikan di sini real income. Jadi pendapatan itu kita abaikan dulu. Karena tadi kan logika kalau semakin tinggi pendapatannya wajar dong. Konsumsi naik, permintaan uang naik gitu kan. Tapi itu kita abaikan. Yang kita pakai di sini kita asumsikan buat sementara kuantitas uang ya, permintaan kuantitas uang itu berhubungan negatif dengan nilai uang itu sendiri, tapi berhubungan positif dengan harga. Semakin tinggi harga, maka semakin banyak kuantitas uang itu, maka harga semakin naik. Tapi di saat bersamaan nilai uang semakin turun. Oke, Etika gimana? Ada lagi yang lain ingin bertanya? Terima kasih banyak, Pak. Oke. Kita coba ya, masih ada 3 menit, nanti kita masuk ke link selanjutnya. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh. Selain etika. Ini mungkin akan kepake sama kalian pas kalian mau masuk kerja gitu, baru tahu ya. Mau tes PI, misalnya. Oh iya, pakai ini. Kalian nggak belajar sampai 3 kali pertemuan. Sorry, sampai 3 mata kuliah dengan ini. Kalau yang IE itu diajarkan sampai mau muntah gitu ya. Karena semakin naik tingkatannya nanti yang advance ya, yang makronya tulisannya semakin sedikit. Yang banyak itu cacingannya, jadi persamaan matematikanya lebih banyak. Jadi kalian masih pengantar, kalau bisa dikuasai, cukup membantu kalau saya nanti mau kerja di Bank Indonesia gitu, atau di Kementerian Keuangan, kita tahu, oh ya kebijakan kita kalau melakukan seperti ini dampaknya seperti apa. Ya kita nggak tahu kan kerja ada di mana nanti kan. Minimal kan membuka peluang sebanyak mungkin ya. Ketika kalian lulus, tes kerja bisa banyak,
kalian bisa kerja di mana aja nanti. Nah, ini kita coba pindahkan ke bentuk grafik ya. Intuisinya sudah kita tanamkan bahwa karena money supply, kita bahas ini dulu. Nanti Pak money supply ya. Kita telah ditanamkan intuisinya bahwa nilai uang dengan harga itu telah bertolak belakang ya. Maka kita bikin suatu grafik dengan 3 titik ya. Yang sumbu vertikal sebelah kiri itu menggambarkan nilai uang, sumbu vertikal sebelah kanan itu menilaikan gambar harga ya, tingkat harga, sedangkan kuantitas uang itu di horizontalnya. Cara bacanya gini, horizontal ini yang quantitas of money ya, di sebelah kiri itu nilainya, kalian yang bingung dengan sebelah kiri karena ada beberapa perempuan ya nggak bisa lihat kiri kanan, itu nggak apa-apa, wajar. Ada beberapa yang bingung dengan arah perempuan. Kalau laki-laki itu nggak bisa multitasking ya, nggak bisa melakukan banyak kegiatan dalam satu waktu. Yang perempuan yang bingung dengan arah, yang coba panasnya kelihatan ya. Nih, yang di sini sebelah sini itu menggambarkan jumlah uangnya sedikit. Semakin ke kanan, atau saya geser ya kursor saya ke sebelah kanan ini, itu menggambarkan jumlah uang semakin banyak. Oke, sedangkan nilai uang itu semakin dari bawah ya, itu semakin kecil, naik ke atas nilai uang ya, itu semakin naik. Sedangkan sebelah kanan dari bawah itu nilai semakin tinggi, semakin ke atas itu nilai harga itu semakin rendah. Oke, saya skip dulu. Bukan skip ya, saya stop dulu. Nanti kita masuk ke link selanjutnya, langsung masuk aja ya. Saya stop share-nya.